Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi bahasa Indonesia. Masih materi bab 1 yaitu teks laporan percobaan. Hari ini kita materi yang kedua. Oke. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai materi yang kedua yaitu 1. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, contoh laporan percobaan. Oke, 1. Ciri percobaan. Ada 1, 2, 3, 4. Ciri teks laporan percobaan. 1. Memakai sinonim dan antonim. Tentang sinonim dan antonim, saya yakin kalian sudah paham. Karena materi ini dari SD selalu dibahas ya, sampai kita SMP masih tetap membahas tentang sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Apa itu antonim? Antonim adalah lawan kata. Jadi ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu 1. Memakai sinonim dan antonim. Oke, perhatikan 2 kalimat saya. Kemudian aduk hingga tekstur atau bentuknya menggumpal. Perhatikan kata tekstur dan bentuknya. Inilah yang disebut kata bersinonim. Artinya mempunyai makna yang sama. Tekstur dan bentuk itu maknanya sama. Itulah yang disebut sebagai sinonim. Perhatikan kalimat yang kedua. Masukkan ke dalam freezer kurang lebih 10 menit, kemudian keluarkan dan diamkan. Masukkan dan keluarkan. Nah, ini berarti antonim. Apa? Lawan kata. Masukkan, lawan katanya keluarkan. Nah, ini contoh menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, ciri kebahasaannya adalah memakai kata bilangan. Perhatikan contoh pertama. Setelah merata, diamkan adonan selama 10 menit. Mana kata bilangannya? 10 menit. Yang kedua, lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Mana kata bilangannya? 3 kali. Oke, ini yang disebut sebagai kata bilangan. Jadi identik menggunakan kata bilangan. Jelas? Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah ciri yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Campurkan semua bahan ke dalam wadah. Mana kata perintahnya? Campurkan. Berarti itu memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencampur. Ya, campurkan. Nah, kan ini sebuah ciri bahwa kalimat itu menandakan kalimat perintah. Yang kedua, aduklah semua campuran tersebut sampai kalis. Mana kata perintahnya atau kalimat perintahnya? Aduklah. Akhiranlah juga sebuah ciri khas untuk menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat perintah. Bolehkan, bolehlah. Ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata sambung. Kata sambung itu adalah kata penghubung. Nah, sini coba perhatikan. Campurkan gula, santan, air, dan tepung. Mana kata sambungnya? Dan. Apakah kata sambung itu hanya dan saja? Tidak. Kata sambung itu banyak sekali. Coba kamu browsing di internet, klik kata sambung, nanti akan muncul banyak banget kata sambung ya. Oke, contoh yang kedua, setelah mendidih, angkat, kemudian diamkan selama 30 menit. Mana kata penghubung atau kata sambungnya? Kemudian. Selain dan kemudian banyak sekali kata sambung. Di sini Bu Rina tidak bisa sebutkan satu-satu. Silakan nanti dicari sendiri. Nanti akan muncul banyak sekali. Dan kemudian, lalu, setelah itu, menyatakan waktu dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai kata sambung. Jadi kalau saya mengatakan kata sambung dan kemudian tidak harus ini. Nanti akan muncul kata sambung yang lain. Ciri kebahasaan sudah kita bahas. Next, lanjut. Materi berikutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
satu judul. Jadi kalau menulis teks laporan percobaan harus ada judul, harus ada tujuan, harus ada bahan dan alat, harus ada langkah-langkah kegiatannya seperti apa. Terus setelah dilakukan percobaan, hasil percobaannya apa? Dari hasil percobaan itu dapat disimpulkan apa kesimpulannya. Nah, itu namanya struktur teks laporan percobaan. Satu judul, dua tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Berikutnya adalah 3. Contoh teks laporan percobaan. Ini materi terakhir ya nak ya, perhatikan dengan baik. Contoh teks laporan percobaan. Ibu mengambil contoh membuat es krim vanila sehat. Bukan masalah isinya, tapi kita lihat struktur teksnya. Nanti kalau kalian praktek membuat teks laporan, minimal mempunyai bayangan, oh nanti saya akan melakukannya sesuai dengan struktur kebahasaannya. Struktur kebahasaannya nanti akan lengkap, tujuan, alat bahan, langkah-langkah kegiatan, hasil, dan kesimpulan nanti akan muncul. Ini bukan contohkan judul ya, membuat es krim vanila sehat judulnya. Yang pertama tujuan, ini namanya struktur kebahasaan yang pertama muncul, tujuan. Es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Maka dari itu es krim hendaknya dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang mengakibatkan demam dan batuk, namun tetap lezat dan sehat pastinya. Ini tujuannya. Tujuan membuat es krim vanila sehat itu apa? Untuk memberikan makanan ke anak-anak yang sehat tentunya dan disukai serta lezat. Nah, oke. Alat dan bahan yang digunakan. Ini struktur teks yang kedua, alat dan bahan. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalian baca sendiri. Ini yang digunakan apa saja, alatnya yang digunakan apa saja, bahannya apa saja, tertuang di sini supaya jelas. Nanti yang akan praktik membuat es krim ini bisa jelas dengan melihat tujuannya, alat dan bahan. Akhirnya dengan alat yang bahannya sederhana, tujuannya baik, akhirnya orang akan mengikuti untuk membuat laporan yang kamu buat. Oke, lanjut berikutnya. Langkah-langkah kegiatan adalah struktur yang ketiga. Supaya jelas, teks laporan percobaan itu ketika kita melaporkan percobaan harus ada langkah-langkahnya. Ini harus mutlak karena orang melakukan percobaan berdasarkan ini semua. Ya, itu. Ada 1, masukkan susu segar dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri nanti. 2, setelah mendidih, masukkan tepung maizena ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata dan seterusnya. Sampai nomor 9 silahkan dibaca. Ini adalah langkah-langkah kegiatan. Sampai kemudian terakhir langkahnya adalah kemudian diamkan di dalam freezer selama 8 jam sampai beku dan sempurna tekstur dan bentuknya. Nah, di sini ciri kebahasaannya muncul. Contoh, tadi ciri kebahasaannya menggunakan kalimat perintah. Campurkan. Ya kan? Setelah merata, biarkan dan diamkan. Nah, di situ. Biarkan dan diamkan adalah kata bersinonim. Nah, menggunakan kata bilangan muncul. Aduk kembali es krim setelah 15 menit. Nah, ini muncul kata bilangan. Tadi ciri kebahasaannya tuh 10 menit, 3 kali, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai ciri tadi ya, kebahasaan yang tadi kita pelajari di awal. Langkah-langkah kegiatan. Setelah langkah kegiatan, struktur teks percobaan yang berikutnya apa? Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah hasil percobaan dan terakhir adalah kesimpulan. Hasil percobaan, setelah kita melakukan percobaan, hasilnya apa? Ternyata es krim rasanya lezat seperti es krim pada umumnya yang dijual di pasaran. Walaupun dibuat sendiri, ternyata lebih lezat. Karena apa? Karena tidak memakai pewarna buatan dan gula buatan. Kalau yang dijual di luaran sana kita tidak tahu menggunakan apa. Tapi kalau kita membuat sendiri, yang jelas bahannya jelas sehat, hasil pun lezat, tidak kalah dengan yang di luar di pasaran. Terus terakhir adalah simpulan. Hasil percobaannya seperti ini, akhirnya bisa terakhir kita tarik kesimpulan adalah praktik membuat es krim sendiri
memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan. Membuat sendiri adalah sebuah kenikmatan yang tersendiri yang bisa kita rasakan. Dikatakan kita mempunyai pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain pengalaman yang menyenangkan, hasilnya pun lezat, mudah dilakukan, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembang bisnis rumahan yang menguntungkan. Nanti bisa kita jual. Contoh, kalau kalian anak sekolah, praktek dulu di rumah, besok paginya ke sekolah dibawa, disuruh mencoba temennya, enak kata temennya. Nah, besok lagi bisa kamu jual dan akhirnya akan mendapat penghasilan untuk kalian. Nah, ini adalah contoh teks laporan percobaan. Dari contoh Ibu, tentunya kalian sudah jelas. Nanti seandainya Ibu suruh membuat teks laporan percobaan, saya yakin kamu sudah mempunyai bayangan. Oke, ini materi terakhir bab 2 ya, tentang pembahasan teks laporan percobaan. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah nanti minggu berikutnya kita akan latihan. Latihan apa, Nak? Latihan membuat teks laporan percobaan. Bagaimana latihannya? Latihannya adalah akan saya terangkan di minggu berikutnya. Ikutilah materi ketiga besok. Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kalian melakukan pembuatan teks laporan percobaan. Sekian materi hari ini. Semoga materi ini bisa membuat kalian lebih kreatif lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.